warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Marilah senantiasa kita sama-sama bersyukur. Setidaknya pada malam hari ini kita masih mendapatkan dua nikmat yang sempurna dari Allah SWT. Di antara dua nikmat pada malam hari ini, sekalipun kita memiliki harta yang banyak, insya Allah kita bisa menukar harta yang kita miliki dengan nikmat ini. Sekalipun kita memiliki pendidikan yang tinggi, sarjana 1, S2, dan S3, insya Allah kita bisa menghitung nikmat sempurna ini. Nikmat ini adalah nikmat indahnya iman dan nikmat damainya Islam. Seandainya kita tidak memiliki dua nikmat ini, insya Allah kita tidak akan berada di dalam Masjidil Kahfi sebagai seorang Muslim karena mengingkari dua nikmat iman dan Islam ini. Para hadirin jamaah sholat Isya dan insya Allah sholat tarawih rahimahumullah. Di antara tanda-tanda orang beriman yang sukses dalam Ramadan adalah kami meringkas ada 3 hal. Yang pertama, kita semua termasuk orang-orang mukmin yang istiqomah. Sampai dengan tanggal 13 insya Allah tanggal malam 14 Ramadan, kita termasuk orang-orang yang istiqomah duduk di masjid menjalankan sholat ibadah sholat Isya secara berjamaah dan insya Allah sholat tarawih secara berjamaah. Kenapa ini menjadi salah satu tanda yang paling utama? Karena kita akan melewati separuh Ramadan, di mana separuh Ramadan ini adalah penentuan bagi kita semua menghadapi berbagai macam godaan yang meruntuhkan keimanan kita, yang melunturkan bagaimana kita beribadah. Karena separuh Ramadan ini adalah penentu bagaimana kita nanti menghadapi 10 malam hari Ramadan. Kemudian tanda-tanda seorang mukmin yang sukses dalam Ramadan yang kedua adalah kita diberikan sebuah nikmat yang luar biasa berupa nikmat kesehatan baik jasmani dan rohani. Kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT berupa nikmat sehat jasmani. Sebenarnya tidak hanya jasmani, tetapi membutuhkan sebuah nikmat sehat rohani. Karena tidak mungkin sehat jasmani itu bisa berangkat ke masjid kalau tidak memiliki rohani yang bersih, tidak memiliki rohani yang sehat. Karena rohani itu berbicara terkait dengan hati dan juga dengan pikiran dan akal sehat. Maka dari itu dua nikmat ini, nikmat sehat jasmani dan rohani, adalah nikmat yang patut kita syukuri. Sehingga pada malam hari ini kita semua insya Allah menjadi hamba yang istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah kita termasuk hamba yang tidak memiliki keraguan sedikit pun. Sekalipun di pertengahan Ramadan ini kita mungkin mengingat bahwa Ramadan Al-Kahfi mungkin penuh sampai dengan sosok belakang. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk hadir sebagai seorang mukmin menjalankan ibadah sholat tarawih dan berjamaah insya Allah. Bahwa menjalani ibadah di bulan suci Ramadan adalah sebuah perjuangan, sebagaimana kisah-kisah perjuangan pada zaman Rasulullah SAW. Kita teringat satu buah kisah perjuangan yang sangat luar biasa di mana para kaum muslimin dan Rasulullah menjalani perang terakhir, yaitu perang Tabuk. Di mana perang Tabuk ini adalah sebagai tanda separuh kesempurnaan agama Islam dan juga masyarakat Muslim pada saat itu. Perang Tabuk ini melawan bangsa Romawi dan para suku-suku Nasrani yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi kaum muslimin dengan kekuatan imannya
mampu menjalani perang takut dengan sangat baik. Bahkan kalau digambarkan bagaimana sulitnya pada saat itu, Mekah ini sedang terjadi konflik yang luar biasa. Panen tidak melimpah, air sulit, kering yang kemarau yang sangat panjang, suhu yang sangat panas, sehingga itu menyulitkan bagaimana perjalanan Rasulullah dan para sahabat menjalani perang takut. Perang takut ini menjadi sangat sulit karena perjalanan yang sangat luar biasa. 30 hari, 15 hari perjalanan pergi dan 15 hari perjalanan pulang. Selain masa yang sulit karena Mekah sedang kemarau dan krisis yang luar biasa, terdapat gangguan-gangguan kaum munafik dan kaum pengkhianat dari dalam Islam itu sendiri. Bagaimana kaum munafik itu mempengaruhi agar kaum muslimin yang lain yang iman kuat agar tidak berangkat ke Tabuk untuk berperang. Tidak hanya kaum laki-laki. Maka pada saat itu diceritakan bahwa ibu-ibu juga mempengaruhi bagaimana agar istri-istri kaum muslim itu tidak agar mempengaruhi agar suaminya tidak berangkat perang. Namun berkat keteguhan iman dan ketakwaan para sahabat dan Rasulullah SAW, berangkatlah kaum muslimin untuk menuju Tabuk. Singkat cerita, bangsa Romawi dan kaum Nasrani suku-suku itu sudah menunggu di perbatasan Jazirah Arab. Mereka berpikir kaum muslimin tidak mungkin berangkat ke Tabuk karena sulitnya medan saat itu, sulitnya kondisi Mekah saat itu. Tidak mungkin kaum muslimin sekali berangkat itu bisa selamat sampai ke Tabuk karena 15 hari perjalanan antara Mekah dan Tabuk. Tapi karena kekuatan iman para sahabat dan keteguhan Rasulullah SAW, para bangsa Romawi yang sudah menunggu di Jazirah Arab melihat dari kejauhan, dari mana perjalanan bayang-bayang, terlihat pasukan kaum muslimin perlahan demi perlahan mulai memasuki negara Tabuk. Langkah-langkah kaki yang kuat menggambarkan bagaimana fisik yang kuat dibalut dengan iman yang kuat. Berdasarkan dinamika tersebut, bangsa Romawi yang awalnya mau berperang melawan kaum muslimin karena melihat keteguhan iman dan kekuatan kaum muslimin tidak jadi berperang, memilih berdamai, sehingga perang Tabuk tidak berlangsung dengan peperangan, tetapi berlangsung dengan perdamaian dan kaum muslimin kembali ke Mekah dalam keadaan tenang. Jika kita tarik pada hari ini, kalau Ramadan itu adalah tempat kita berjihad berperang melawan hawa nafsu, maka kita tinggal memilih. Kita termasuk barisan yang berada di belakang Rasulullah dengan keimanan yang kuat, atau menjadi orang-orang yang munafik mempengaruhi kaum muslim yang lain agar ibadahnya menurun. Karena separuh Ramadan ini sebagai pertanda agar kita dapat menjalankan 10 malam hari terakhir dengan baik. Jika Tabuk ini ditarik pada saat ini Ramadan menjadi medan perang, sekaligus setan pada malam hari ini pada bulan Ramadan itu kurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan itu menginginkan agar kita semua tidak sampai pada ujung Ramadan, agar kita tidak sampai pada akhir Ramadan. Maka mulai dari saat ini belajar dari keteguhan para sahabat dalam menghadapi situasi yang sulit, Mekah yang sedang kering, panen yang tidak berhasil, hanya yang gagal, tetapi dengan keteguhan iman tetap berangkat berjuang menegakkan agama Allah. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu semua, kami mengingatkan termasuk pada diri kami sendiri bahwa Ramadan, kita sudah memasuki pertengahan Ramadan. Tinggal separuh Ramadan lagi. Berdasarkan hikmah daripada perjuangan Rasulullah SAW dan juga para sahabat, maka keteguhan iman dan ketakwaan kita menjadi satu modal yang penting agar kita bisa sampai pada akhir Ramadan dengan sukses. Agar kita semua dapat sampai dengan akhir Ramadan dengan kekuatan keimanan yang dapat meningkatkan ibadah kita. Karena pada saat itu, selain ada kaum munafik dan kaum
pengkhianat yang menggerogoti pasukan muslim. Ditampakkan juga para sahabat dengan keimanannya menginfakkan hartanya, seperti Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan separuh seluruh hartanya, meninggalkan istri dan Allah saja di rumahnya untuk berangkat menuju Tabuk berperang. Berdasarkan kisah tersebut, kita hari ini menjalani ibadah Ramadan sudah separuh, maka sisa separuh ini harus kita manfaatkan dengan amat baik. Kita semua sudah diberikan berbagai macam kenikmatan yang harus kita syukuri. Harus kita syukuri dalam bentuk penghambaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan keimanan, diperkenalkan dengan Islam yang baik. Karena kalimat yang sederhana tetapi memiliki manfaat yang begitu dalam adalah kalimat syukur alhamdulillah. Seseorang yang tidak pandai bersyukur itu menjadi kufur. Kalau tidak bersyukur sebuah nikmat yang paripurna tadi, maka seorang akan menjadi kafir. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih rahimahumullah, bahwa separuh Ramadan ini mari kita banyak-banyak mengisi dengan ibadah. Selain ibadah yang wajib, juga ibadah sunnah. Selain itu juga mari kita mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga kesehatan kita. Karena 10 malam hari terakhir kita tidak boleh melewatkan sedikit pun. Karena itu adalah kesempatan bagi kita semua untuk mempertebal keimanan kita dan menghapus dosa kita. Karena pada hari ini semua kita tidak memiliki jaminan bahwa kita nanti akan bertemu Ramadan yang akan datang. Maka Ramadan tahun ini jadikan ini Ramadan sebaik-baiknya Ramadan dalam hidup kita. Kita tidak memiliki jaminan sedikit pun. Jangankan Ramadan yang depan, besok saja kita tidak memiliki jaminan untuk bisa tarawih di masjid ini. Maka dari itu, marilah kita jadikan Ramadan ini dengan amat sangat baik. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Insya Allah masih ada 14 hari, 14 sampai 15 hari insya Allah. Jadikan hari-hari sisa Ramadan ini menjadi hari-hari yang terbaik. Biasanya karena di 10 malam hari terakhir godaannya akan semakin kuat. Godaan dunia, mulai banyak diskon-diskon, kemudian ajaran-ajaran buka bersama yang pasti itu nanti akan mengganggu ibadah tarawih kita. Maka dari itu kita harus memilih. Kita termasuk barisan yang berada di belakang Rasulullah seperti kisah para tadi, atau barisan kaum munafik yang justru mengerbosi para teman-teman kita, para sahabat kita untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah, dan semoga menjadi hamba yang nama kita ditulis di Lauhul Mahfuz dan nama kita diliburkan di taman-taman surga. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila bisa beri makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.